Oke, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, jadi di tutorial kali ini saya akan mencontohkan cara menganalisis dan mendesain untuk struktur plat tangga ya. Nah, di sini sudah ada contoh plat tangga yang saya buat menggunakan Revit. Nah, kita akan coba menghitung penulangan dari plat tangga ini ya. Nah, lebar tangga adalah 2 meter. Panjang total keseluruhan termasuk bordes adalah 3,5. Ini dilihat dari atas ya, seperti ini. Nah, kalau dilihat dari samping, ini tingginya adalah 4 meter ya, seperti ini. Kemudian tinggi bordes itu untuk tinggi finishingnya 2,11, untuk tinggi strukturnya 2,07 ya, seperti ini. Oke, nah sekarang kita akan coba hitung menggunakan eh, robot struktural ya. Kita buka robotnya seperti ini. Kemudian kita masuk ke sini, kita buat dulu ya levelingnya. Leveling ketinggiannya adalah 4 meter ya. Oke. Kita cek dulu story-nya di geometri, kemudian pilih story, lalu pilih story. Di sini sudah ada story 1 dengan ketinggian 4 meter ya. Oke, berarti ini sudah benar, nggak usah kita ganggu. Kita close saja. Kemudian kita buat axis atau gridnya. Ada di geometri, lalu pilih axis definition. Oke. Kita cek dena kita ini ya, dena tangganya. Nah, arah X ini saya ambil dari arah memanjang tangganya. Seperti ini ya. Jadi yang saya isi pertama ini arah X adalah 255. Yang ini ya. Number of repeat-nya kita isi 1. Kemudian distance-nya ini satuan meter 2,55. Lalu kita add. Oke. Kemudian kita cek lagi yang berikutnya. Ini 0,95 ya. Oke. Kita isi 0,95. Add. Oke. Kemudian kita pindah di sumbu Y. Nah, untuk sumbu Y di bagian atas kita lihat dimensinya seperti ini. 0,95, 10, kemudian 0,95. Oke. Kita pindah di sini isi lagi number of repeat-nya 1, distance-nya 0,95. Kita add. Tunggu, numberingnya kita ganti jadi A. Add. Kemudian space tangga ini 0,1. Distance-nya 0,1. Add. Kemudian kita isi lagi lebar anak tangga lebar tangga berikutnya 0,95. Kita add. Oke, ini pas ya di koordinat 2 meter. Kemudian sumbu Z ini kita gunakan untuk menentukan ketinggian bordes yang ini ya. Ini ketinggian bordes adalah 2,07. Ini saya paskan aja di 2 meter ya yang ini. Ini. Kita paskan di 2 meter, number of repeat-nya 1, distance-nya 2. Ini kita ganti jadi value, kemudian pilih add. Oke, seperti ini ya. Kemudian kita pilih apply, lalu close. Inilah sketsa denah-denah tangganya tadi. Kita cek di 3D. Nah, seperti ini. Kemudian kita cek untuk tangga kita ini. Jadi seperti ini. Ini tebal plat tangga adalah 15 cm. Kemudian untuk pijakan anak tangga ini menggunakan batu merah ya seperti ini. Kemudian ada finishing, spesi, dan keramik. Nah, ada juga anak tangga yang menggunakan pijakan itu dari beton ya, sama dengan plat tangga dia dari beton dua-duanya. Nah, kalau dari beton dua-duanya maka akan ada pembisian juga di pijakan anak tangganya. Nah, yang ini pembisian yang akan kita desain hanya di plat tangganya saja ya. Oke, kita buat dulu properti dari platnya. Kita masuk ke geometri, lalu pilih properti, kemudian pilih thickness.
Nah, di sini sudah ada Steyr 150 ya. Kita coba buka dulu. Oke, Steyr 150. Jadi kita balon plat 150. Reduction of moment inertia 0,25. Kemudian materialnya saya pakai yang 20 MPa. Ini ya, beton FC 20 MPa. Kemudian kita add yes, close. Nah, ini sudah masuk. Close. Sekarang kita lakukan penggambaran. Nah, cara menggambarnya kita bisa menggunakan menu floor. Ada di sebelah kanan yang ini, floor, atau bisa dari geometri, lalu pilih floor yang ini. Oke, kita pilih floor. Kemudian ini bisa kita lihat di thickness, kita pilih section atau property yang kita buat tadi, yaitu Steyr 150. Modelnya ini menggunakan cell, materialnya tadi yang FC20 ya. Kemudian untuk definition method saya gunakan rectangle. Horizontal slab ini kita uncheck saja. Oke. Karena kita ingin membuat slab yang miring ya. Oke, kita buat. Saya mulai dari sini, klik, kemudian kita arahkan ke atas. Di sini klik yang kedua. Perhatikan setiap kita mengarahkan ke koordinat. Nah, ini dijelaskan ini garis-garis gridnya ketemu di grid yang mana. Ini ya. Kita klik, lalu geser. Nah, klik ketiga di sini ya. Klik. Oke, sudah masuk. Kemudian kita buat untuk bordesnya. 3 kali klik aja. 1, 2, 3. Lalu kita buat lagi untuk yang bagian atas. Klik pertama di sini. 1. Klik kedua. Bentar dulu. Di situ ya. Ini. 2. Lalu klik yang ketiga di atas. Di sini ya. Klik. Oke. Nah, permodelan tangganya sini sudah selesai. Sekarang kita tambahkan support atau peletakannya. Nah, untuk support ada di sini, geometri, kemudian kita pilih support. Nah, di sini saya akan gunakan yang linear support, kemudian ini kita gunakan peletakan jepit ya, yang ini. Nah, kita letakkan di sini 1, 2, kemudian di sini juga 3. Nah, jadi ada 3 support yang saya simpan di sini, di bagian atas, di bagian bawah, dan di bordes ya. Nah, ini sesuai detailingnya juga. Kebetulan di sini di detailingnya untuk plat di sini ada balok ya. Balok bordes seperti ini. Di atas juga ini menumpuk ke balok atau bisa ini dibuat menumpuk ke plat juga bisa. Di sini juga ada yang menumpuk ke balok atau bisa punya tumpuan sendiri ya untuk tangganya. Oke, kemudian kita buat dulu tipe-tipe beban. Oke, kita masuk ke load, lalu pilih load type. Yang pertama itu adalah self rate atau beban mati sendiri. Add. Kemudian ini adalah beban mati tambahan SDL. Add. Kemudian yang ketiga adalah beban hidup LL ya. Kita add. Nah, ini sudah naturnya dead, dead dan light ya. Oke. Nah, untuk eh, beban SW ini akan dihitung sendiri oleh program ya. Ini bisa dilihat ketika saya pilih SW, platnya langsung berwarna merah seperti ini. Keterangan di bawah adalah min PZ seperti ini. Abaikan saja KB-nya. Oke, kemudian kita pindah ke SDL. Nah, kita inputkan yang beban SDL-nya ya. Yang ini. Nah, untuk beban SDL kita cek dulu. Oke. Nah, di sini untuk beban SDL seperti yang saya contohkan tadi, di sini ada 3 ya, ada 3 yang saya coba masukkan, pasangan batu merah, spesi, keramik ya. Keramik, spesi, dan pasangan batu.
Jadi total untuk beban mati tambahan adalah 2,261 kilonewton per meter persegi ya. Ini. Oke. Kita masukkan case-nya nomor 2, oke. Kita masukkan, pilih load, lalu pilih load definition. Kita pilih surface, kemudian pilih ini, uniform planar load. Oke. Kita masukkan bebannya sebesar 2,261. Oke, di arah Z ya. Ini diberi tanda negatif karena ke bawah ya. Minus 2,261 karena arahnya ke bawah. Kemudian kita pilih add, lalu pilih platnya 1. Oke, sambil kita aktifkan yang ini load value description. Kemudian di sini, lalu di sini. Oke, ini sudah. Kemudian beban hidup. Oke. Untuk beban hidup, kita bisa ambil referensi di SMI 1727 tahun 2020 ya, pasal 4.3.1. Di sini sudah ada. Ini ya, SMI-nya. SMI 17, mana ini? Nah, ini. SMI 1727/2020. Ada di pasal 4.3.1 ya. Ketik saja di sini kita cari ya. 4.3.1. Cari dulu ya. Oke, ini dia. Beban hidup yang diperlukan ya. Nah, ini beban hidup ini sesuai fungsi dari bangunannya ya. Ini ada ruang pertemuan. Oke, kita cari dulu yang tangga. Tangga permanen. Oke, ini. Kita ganti dulu, ada di bawahnya. Rumah tinggal. Oke, ini tangga dan jalan keluar. Nah, ini. Nah, di sini untuk beban merata itu bisa kita ambil 4,79 kilonewton per meter persegi ya. Nah, untuk rumah tinggal untuk 1 dan 2 keluarga saja, ini berarti beban hidupnya kecil ya, bisa pakai ini berarti 1,92. Nah, untuk yang ekstrim berarti kayak di mungkin di hotel atau bangunan sekolah, rumah sakit dan lain sebagainya. Nah, kita pakai yang ini ya, 4,79. Oke, saya akan gunakan ini. Kita share di sini 4,79. Analisis kita bukan analisis manual ya, ini hanya informasi tambahan saja. Oke. 4,79-nya kita input di robotnya. Kita isi minus 4,79. Add, ini platnya 1, 2, 3. Oke, kita close. Nah, ini sudah ada ya, depannya. Kemudian eh, supaya lebih bagus tampilannya, saya klik kanan display. Di bagian panel ini saya coba centang panel thickness, lalu oke. Ya, platnya terlihat ininya ya, ketebalannya. Oke. Bebannya kita hide dulu. Oke. Nah, kemudian kita buat kombinasinya dulu. Kombinasi yang saya gunakan hanya dua aja, 1,4D dan 1,2D tambah 1,6L. Masuk ke load, lalu pilih manual combination. Oke, saya beri nama kombinasi 1. C1 sama dengan 1,4D. Lalu pilih OK. Kita masukkan beban mati, case nomor 1 dan case nomor 2. Faktornya 1,4. Oke. Kemudian apply. Lalu pilih new lagi. Ini kombinasi yang kedua, C2 sama dengan 1,2D tambah 1,6L. Kemudian oke. Pilih yang case nomor 1 dan case nomor 2. Faktornya 1,2. Kemudian case nomor 3. Faktornya 1,6. Oke. Apply. Lalu close. Sekarang kita lihat kombinasi kita sampai ini aja ya, 4 dan 5. Kemudian kita lakukan analisis.
kita bisa pilih di sini calculation. Oke, sudah selesai analisis tangganya. Sekarang kita coba cek hasilnya. Ada di result, kemudian kita pilih maps. Oke, kita bisa pilih misal momen array Y, kita tentang with FMS dan with description. Nah, kelihatan ya 9,4 di bagian tumpuan, di lapangan 5,16 ya, bagian lapangan. Tumpuan lapangan. Momen arah X, oke ini mirip-mirip ya, 9,2. Kita acuan di sini. Oke, yang momen arah di seperti ini ya. Oke, kita bisa lihat juga ini berdasarkan potongan ya. Kita gunakan panel cut, result panel cut. Oke, saya potong dari sini sampai ke sini. Oke, kemudian untuk detailnya saya pilih MY, lalu diagramnya, label, fillet, outline. Nah, kelihatan kan? Ini beban gaya momennya ya, seperti ini. Ini akibat kombinasi nomor 5 seperti ini. Kalau kombinasi nomor 4 hanya 5. Berarti yang kita pakai kombinasi nomor 5 ya. Nah, kalau kita lihat, ini ada 3 panel ya. Ada 3 panel plat. Yang pertama yang ini, kalau saya klik, ini panel nomor 1. Kalau yang ini, panel nomor 2. Kemudian yang ini, panel nomor 3. Nah, jadi untuk mendesain plat, kita pilih salah satu panel saja. Nah, kalau saya lihat ini beban maksimum ya ada di bagian atas ya, panel yang nomor 3 ya. Nah, jadi datanya ini bisa kita ambil yang ini ya untuk desain penulangan. Oke. Nah, di sini saya bisa gunakan juga Resin Connect untuk mengambil datanya. Saya masukkan ini panel nomor 3 ya, case-nya nomor 4. Kita tunggu dulu sebentar. Oh, maaf, nomor 5 ya. Oke, nilainya ini tidak akan beda jauh ya. MYY 9,3 ya, 9,3. Terus minimumnya -5. Ini tidak akan beda jauh ya, -5. Terus arah X yang ini ya, 6 dan 0,39. Oke, nah dari sini kita ambil datanya. Jadi kita pisahkan tulangan arah melintang dan tulangan arah memanjang ya. Cek dulu inputan data saya untuk penulangan ini. Untuk tulangan utama menggunakan bisi 10. Kalau untuk arah memanjang ini menggunakan bisi 8 ya. Tebal selimut 20 mili. Kita cek dulu yang arah melintang. Yang arah melintang dari hasil analisis itu didapat di tumpuan 9,3 ya. Yang ini 9,3. Di lapangan 5,16 ya. Yang ini. Lalu untuk gaya gesernya itu yang ini berarti servos. Ya. Baik. G9, 47 ya. Oke, 47 ya. Oke, mutu beton ini 20 MPa ya. Ini 20, mutu tulangan 240. Ini jarak tulangan ini bisa dilihat 200. Oke. Kemudian yang berikutnya ini 300 ya. Oke, saya ikut saja hasilnya ini 300. Beda-beda ya. Untuk arah melintang, ya bang, arah memanjang kita lihat. Arah memanjang ini momennya ya. Oke, kita coba lihat di robot. Dia pakai MJ ya, MX. Oke, ini untuk momennya ini menggunakan 9,2 ya yang ini dan lapangannya 5,25. Nah, kenapa agak beda?
karena tadi kita pakai inputan dari panel nomor 3. Sepertinya yang NX ini, yang besar ini bukan dari panel nomor 3 dia. Mungkin dari panel lain dia. Tadi kita ambil datanya dari sini ya. Nah, jadi kalau ini bisa kita input secara manual yang di bagian sini ya, yang arah memanjang. Karena ini di tangga kan ada 3 panel ya. Ini terlalu kecil nih, yang ini. Tekstur pulang. Kita lihat dulu. Ya. 9,2 dan 5,25. Saya itu saja di sini. 9,2 dia tumpuan ya. Kemudian lapangan kita ambil yang ini 5,25. 5,25. Kemudian QX-nya, kita cek dulu QX. Kita ambil yang terbesar 46,87. Oke, kita coba hitung. Di sini menggunakan isi 8 ya. Oke, jaraknya 200. Oh, tidak aman ya kalau isi 8. Oke. Oh, ini jaraknya yang kita rapatkan. Mungkin 150. Oke. Kita MA-nya hanya ini ya. Ini 8, ini 150. Ini 9,1 ya. Oke, masih belum ya. Berarti kita telah pakai jarak 100. Nah, ini baru aman. Jarak 100. Kemudian untuk yang lapangan, ini bisa pakai jarak 300 ya. Yang ini. Oke, kita lihat dulu aman. Oh, masih belum ya. Kita coba pakai 200 saja ya. Oke, sudah aman ya untuk 200. Oke. Nah, kita lihat hasil perhitungannya. Jadi untuk tulangan melintang, ya, tulangan melintang tumpuan menggunakan besi 10 jarak 200, kemudian lapangan besi 10 jarak 300, kemudian untuk tulangan memanjang ini di tumpuan jarak 100, lalu di lapangan itu jarak 200. Nah, ini penerapannya seperti apa? Yang mana yang tumpuan, yang mana yang lapangan. Oke. Kita coba cek dulu. Oke, saya ingatkan melintang ini sambil dari arah Y, sedangkan yang memanjang ini dari momen arah X tadi ya. Oke, kita cek dulu. Saya munculkan tulangannya. Struktura rebar kita centang ya. Oke, nah seperti ini. Oke, kita cek dulu. Tulangan tumpuan. Tulangan tumpuan arah melintang. Ini jaraknya 200 ya. Oke. Jadi yang tulangan tumpuan itu, arah melintang itu yang posisinya seperti ini ya. Kalau di 3D. Kalau di 3D itu yang posisinya ini, yang seperti ini. Oke, ini kayak kalau saya garis-garis, kalau seperti ini ya, ini arah melintang nih, yang ini. Sedangkan arah memanjang yang seperti ini. Nah, tulangan utama ini tadi tumpuan jaraknya adalah 200 ya. Oke, berarti yang bagian atas, yang ini ya. Ini P10 jarak berapa tadi? Jarak 200, oke. Jarak 200. Ini ya yang tumpuan. Oke, berarti yang ini juga. Ini juga diameter 10 yang ini ya. Jarak 200. Oke. Kemudian yang ini juga, ini jarak 200. Ini, ini yang tumpuan ya. Yang ini juga 200.
Oke. Nah, kemudian untuk yang lapangan jarak 300. Oke, yang lapangan yang ini, oke. Ini yang lapangan, saya ganti 300. Oke, seperti ini. Kemudian yang ini juga, ini 300. Tapi biasanya untuk penulangan itu ambil aja maksimal 200 ya. Ya, ini sebagai contoh aja, kita supaya mudah kita bedakan ya. Oke, ini lapangan sudah, yang ini sudah. Oke, yang ini juga ini masih area ini ya, melintang ya yang ini. Oke, ini kita ambil sama dengan jarak ini. Ini berapa nih? 200 ya. Oke, kita ambil ini 200, ini juga, ini 200. Oke. Nah, kemudian untuk tulang menarame panjang yang tumpuan P8 jarak 100. Oke, kita cek ini ya. Jadi yang bulat-bulat bagian atas ini ya. Ini jarak P8 jarak 100 ya. P8, oke sudah benar. Berarti ini juga P8 jarak 100, oke. Berarti yang ini juga, ini P8 ya, jarak 100. Oke, ini jarak 100. Ini jarak 100. Ini juga 100. Kemudian yang lapangan itu jarak 200 ya. Oke. Nah, yang lapangan yang bagian bawah nih. Yang ini. Ini 200. Terus yang ini juga, ini 200 ya. Seperti itu. Nah, kalau, oh, ini juga, ini yang bulat-bulat. Oh iya, ini seperti itu. Ini kita lihat pembersihannya. Berarti untuk penulangan tangga seperti ini ya. Nah, kalau ini paling bagus ini ya dirapatkan ya bagian sini dari 30 cm mungkin terlalu besar ya. Meskipun sebenarnya secara perhitungan aman, nah, itu kita bisa rapatkan ya. Yang ini tadi, ini lintang, ini saya coba buat 200. Ini lebih aman lagi ya. 200, yang ini ya. Ini, oke. Ini juga 200. Ini seperti ini. Hmm. Oke. Ya. Nah, yang bagian atas tulangannya seperti ini. Bagian atasnya sampai segini aja. Di sepanjang 1/4 L ya. Kalau kita cek ini sampai sepanjang 1/4 L. Ini juga 1/4 L. Ini juga masuk ke 2 L. Salah. 1/4 ya. 1/4 ya. Oke. Yang ini juga 1/4 L ya di bagian sini. Oke. Kemudian untuk yang di bordes, kita cek yang di bordes, yang ini. Nah, yang di bordes ada tulangan ini yang kita buat ini ya, tulangan ini. Gitu. Ini untuk membentuk bordesnya ya. Yang ini. Jadi kalau kita lihat di ininya, tulangan yang tumpuan ini diteruskan di bagian bawah, apa tulangan yang dari atas ini diteruskan ke bawah, ya. Kecuali yang ini memang kita siapkan di bagian atas seperti ini. Kemudian untuk tulangan bawah
Ini semua menurus ke atas, kedua, ini juga menurus ke atas. Kecuali satu ini yang saya simpan ke bawah. Oke, ini sudah detailingnya. Nah, kemudian yang bagian bawah ini sama dengan yang bagian atas ya. Yang ini. Ini juga berhenti di seperempat bentang. Nah, penulangan ini tidak mesti harus seperti ini ya. Jadi ini kalau kita lihat ini lebih banyak di bawah ya, yang ini. Untuk yang ini lebih banyak di bawah di lapangan. Sedangkan yang di tumpuan ini lebih banyak yang di atas. Jadi ini sesuai dengan ini diagram gaya momen. Gaya momen untuk di tumpuan lebih banyak di atas, di lapangan lebih banyak di bawah ya. Di tumpuan lagi lebih banyak di atas. Seperti itu. Makanya detail penulangan kita juga mengikuti ya. Seperti ini. Nah, kalau mau pakai rangkap dua, nah itu lebih bagus lagi ya. Ya, kalau pakai rangkap dua. Jadi kalau rangkap dua dia penulangannya, hmm, nah tulangan ini, ya, ini tembus sampai ke bawah. Ini. Terus di sini ada lagi tulangan-tulangan di bagian atas. Nah, itu lebih bagus lagi yang itu. Ini sebagai contoh, ini adalah tulangan tangga yang sederhana ya, yang seperti ini. Mungkin ini yang bebannya tidak terlalu ekstrim-ekstrim banget ya. Yang ini. Oke, baik. Mungkin itu saja yang bisa saya jelaskan pada tutorial kali ini. Sampai jumpa di tutorial selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.